Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita, keamanan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan, khususnya adalah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Kita berharap mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pada seluruh umatnya yang istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan materi berzakat. Kenapa harus di lembaga zakat? Perlu kita ketahui bersama bahwa secara syariat kita memang diperintah untuk membayar zakat itu di lembaga. Seperti kalau kita belajar tentang sejarah, maka membayar zakat ini di Baitul Mal. Kemudian di situ para amil ini memiliki tugas untuk berkeliling. Dalam artian amil ini berkeliling untuk menjemput zakat. Kemudian setelah zakat dijemput, maka zakat itu akan dikelola, kemudian akan didistribusikan kepada mustahik yang membutuhkannya. Setiap lembaga amil zakat di Indonesia harus memiliki izin agar dapat melakukan kegiatannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada lembaga zakat yang tidak memiliki izin? Ya tentunya banyak. Maka dari itu kita alhamdulillah bersyukur, ya, kita berada di lembaga amil zakat infak sodakoh Muhammadiyah yang secara kelembagaan kita sudah memiliki izin. Kemudian lembaga amil zakat hadir untuk meningkatkan kesadaran serta kepercayaan muzaki untuk menunaikan zakatnya. Lembaga zakat akan mendistribusikan zakat secara profesional, kemudian tetap akan disalurkan kepada 8 asnaf. Nah, yang menjadi pertanyaan, banyak masyarakat yang bertanya, kenapa berzakat harus di lembaga zakat? Kan langsung kita berzakat itu ke mustahik. Artinya kita bisa langsung berzakat ke orang yang berhak untuk menerimanya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka yang pertama adalah lembaga zakat akan membantu penyaluran zakat infak sedekah Anda. Jadi ketika kita berzakat di lembaga zakat, maka secara otomatis di lembaga zakat itu ada namanya petugas amil. Maka dia akan bekerja secara profesional, dia akan bekerja secara transparan, kemudian dia akan amanah menyalurkan zakat infak sedekah Anda. Kemudian yang kedua, penyaluran zakat akan lebih tepat sasaran. Jadi kalau lembaga amil zakat itu resmi, maka penyalurannya insya Allah nanti akan tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? Karena di sini nanti tidak akan pilih-pilih kasih. Apakah ini nanti kenalannya atau ini saudaranya, walaupun orang lain, tetapi kalau secara
hitung-hitungan ya secara hasil survei, maka orang tersebut layak untuk dibantu, maka lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah maka akan bekerja secara transparan dan profesional dan insya Allah akan tepat sasaran. Kemudian zakat yang dikelola dengan baik akan berpotensi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umat. Jadi memang zakat ini kalau betul-betul dikelola dengan baik dan benar, maka semua permasalahan umat ini akan bisa terbantu, akan bisa terselesaikan. Apakah masalah yang berhubungan dengan pendidikan, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, masalah yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, ini insya Allah akan terbantu. Misalkan adalah tentang pendidikan, maka zakat ini bisa digunakan untuk membiayai para kader-kader kita, terutama kader-kader yang secara ekonomi tidak mampu tetapi memiliki kecerdasan yang luar biasa, maka ini bisa kita ambilkan dari dana zakat. Kemudian termasuk kita akan membantu secara ekonomi. Ya mungkin banyak masyarakat kita yang saat ini terjebak dengan rentenir. Ya. Kemudian yang keempat lebih dekat dengan syariah Islam. Kemudian praktis dan memudahkan. Kemudian syiar keteladanan bagi mereka yang belum berzakat. Maka dengan adanya lembaga zakat ini kami menghimbau pada seluruh umat Islam, khususnya adalah warga Persyarikatan Muhammadiyah, mari kita bersama-sama menitipkan zakat infak sedekah kita di lembaga resminya Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Lazismu, khususnya adalah Lazismu Kabupaten Ponorogo. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah.